Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku Nanda. Hari ini aku mau ngajak teman-teman buat ngobrol-ngobrol bareng Siska JKT48. Karena tuh belakang hari sebelumnya Siska merilis single terbarunya. Kalau nggak salah ini tuh single perdananya dia berjudul Berdebar. Untuk teman-teman semua yang punya pertanyaan tentang Siska JKT48, mungkin kayak penasaran kok bisa sih Siska merilis single ini, gimana caranya, gimana prosesnya, terus apa hambatannya, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar single terbarunya Siska, boleh langsung nanya aja di fitur pertanyaan di bawah ya. Hai semua, sehat-sehat ya? Aku lagi undang Siska dulu. Jangan lupa yang punya pertanyaan langsung aja ya. By the way, suaraku jelas kan ya? Bentar ya, aku mau coba langsung nih. Aku tuh udah nge-invite. Bentar ya, teman-teman. Ini aku udah ngeundang Siska, tapi bisa nggak ya? Coba sekali lagi. Hai, Hai Kak. hai Siska, ketemu lagi kita. Iya kita bertemu lagi loh. Iya, Tahun lalu kita juga ya Kak bareng. iya benar-benar. Cuma sekarang kayaknya konteksnya lebih detail nggak sih? Wow, apa Ada nih? yang berbeda nih. Gimana Berdebar caranya? banget ya kayaknya ya hari ini ya. Banget. Siang-siang berdebar kan. Bener. Coba dong, aku tuh penasaran banget ya, berdebar itu tentang apa sih? Jadi berdebar itu kayak tentang kita ceritanya kita tuh jatuh cinta sama idola kita sendiri yang notabene-nya belum pernah kita jumpai. Hmm, Kita nggak kenal dia, dia nggak kenal kita, bahkan dia nggak tahu kalau kita tuh ada. Jadi kayak ya sedih ya. kayak dia dia aja nggak tahu kalau kita hidup nggak sih? Iya, exactly. Berarti ini terinspirasi dari kamu sendiri kan karena kamu juga suka Thailand gitu ya? Aku Iya. tahu sih. Sebenarnya bukan terinspirasi dari aku doang sih, mungkin salah satu faktornya aku juga, tapi kayak aku kan lihat juga kan kayak gimana nih, kayak pendukung-pendukung JKT48 di luar sana tuh misalkan kayak yang fans far atau apa gitu, kayak aku mikirnya oh kayaknya ini tuh lagunya bukan cuma buat gue doang nih, tapi bisa juga banyak orang yang bisa relate gitu. Benar. Jadi untuk fans JKT48 juga bisa menggunakan lagu ini untuk menyampaikan perasaannya ya ke Ya osi-osinya. boleh Betul nggak banget sih? loh. Um, ini tuh prosesnya bagaimana ya? Sejak apa sih kayak dia pertama kali muncul, terus kayak alasannya kenapa, terus prosesnya dapat izin dari manajemen karena ini kan mungkin berbeda ya dari single-single JKT48 yang lainnya.
Emang pada awalnya tuh emang aku tuh emang bener-bener punya single, pengen punya single sendiri, dan waktu itu aku kayak minta izin boleh nggak aku bikin singleku sendiri gitu, maksudnya aku bikin lagu sendiri. Jadi ya prosesnya mungkin kayak aku kirim voice note dulu, voice note ke manajemen, terus kayak ya pokoknya saling kasih feedback feedback gitu sih kak, makanya kayak mungkin waktunya kan nggak singkat, karena selain emang karena kan aku kan juga fokus sama grup, maksudnya aku kan JKT48 gitu, jadi kayak masih teater, masih latihan bareng gitu, tapi kayak aku juga harus nyempetin waktu buat workshop, buat ngurusin lagu aku gitu. Jadi prosesnya mungkin udah dari Februari sih. Februari aku udah mulai workshop. Februari berarti 3 bulan atau 4 bulan prosesnya? Hampir 5 bulan kali ya Kak malah. 5 bulan itu dari workshop atau sebelum penulisan liriknya? Yang nulis liriknya kamu juga kan ya? Iya, aku juga. Tapi ini lucu banget pada pada nge-mention Earth. Itu emang spesial buat dia. Enggak juga sih. Maksudnya ya buat kesayangan-kesayangan aku yang lain juga juga masuk. Cuma kebetulan ya Dia yang paling disayang lah ya. iya bisa dibilang lah. Berarti prosesnya ini sekitar tadi 4 bulan ya? Iya, kurang lebih Kak. Itu workshop workshop sama. workshop sama recording sama iya sih workshop sama recording karena kan emang belum belum syuting MV juga kan. Iya benar. Pas pertama kali kamu bilang mau merilis single, kata manajemen tuh apa? eh apa ya katanya ya ya didukung aja sih kak, maksudnya kayak ya udah kamu coba dulu aja bikin sendiri gitu, terus aku kayak ya udah deh kak aku coba ya bikin sendiri gitu. Tapi tuh manajemen ada kayak ikut turun tangan gak sih kayak ngebantu untuk merilis single kamu yang ini? Pasti dong, karena kan aku kan masih di bawah naungan JKT48 kan, jadi manajemen juga dukung penuh kak, maksudnya kayak workshop atau misalkan kayak aturin recording sama jadwal aku yang lainnya gitu. Apalagi kan juga ikut promo-promo juga kan di sosial media. Iya. Tapi kalau misalkan urusan lirik itu sepenuhnya kamu ya. Iya, aduh, Ada yang nanya nih. Udah baru mulai udah ada yang nanya nih sis. apa nih? Dari Gita, kesulitan apa yang dialami pada saat pembuatan lagu ini? Mungkin ada yang kamu sulitin? Boleh, tapi kita kayak itu nggak sih kak pakai pakai lagu gitu biar kayak nggak sepi. Wede, deh. Oh, boleh, boleh, boleh ya. Kesulitannya mungkin aku tuh harus bikin lirik yang emang nggak kayak konotasinya tuh bukan kayak oh ini ternyata tuh buat cowok ya, jadi aku tuh pengennya bikin lirik yang universal yang bisa kayak idolanya ini bisa cewek, idolanya ini bisa cowok, begitu juga yang nyanyiin. Jadi mungkin aku juga konsultasi juga nih lah, apa lirik gimana ya, kayak gue tuh pengennya lagunya tuh nggak terlalu hiperbola atau misalkan nggak terlalu pakai banyak kiasan, tapi juga nggak terlalu yang segitu frontalnya gitu. Maksudnya kayak aku nanya kalau misalkan aku pakai lirik oh idolaku tuh kira-kira kayak orang nganggepnya aneh atau misalkan bisa diterima juga ya sama orang-orang gitu. Tapi feedback dari teman-temanku yang lain, dari kakak-kakak yang lebih tahu dunia musik juga nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalkan emang kamu tujuannya kasih pesannya mau ke arah situ ya udah jangan tanggung-tanggung gitu. Oke, jadi lagu ini tuh bisa universal ya, buat cewek bisa, buat Iya, cowok bisa. Jadi berarti kayak betul. untuk ke semua idol Allah ya, pokoknya. Iya. Tadi tuh kamu juga bilang kamu konsul ya. Boleh tahu dong kamu tuh konsulnya sama siapa gitu untuk membahas lirik ini? Konsultasinya aku yang pasti sama Kak Yesi. Kak Yesi itu salah satu, nggak bukan salah satu, dia tuh ranger dari lagu aku. Jadi aku udah datang ke dia dengan lirik dan dengan nadanya, tapi Kak Yesi yang nyusun musiknya nih, kira-kira mau genrenya tuh bagusnya gimana ya. Kayak Kak Yesi itu membantu untuk bikin-bikin option untuk musik berdebar ini mau dibungkus seperti apa gitu. Dan juga sama member-member sih, aku juga beberapa tuh ada beberapa member yang aku kasih denger kayak ref berdebar gitu, coba lu dengerin ini, lu dengernya kira-kira masuk atau enggak, terus ada yang bilang kenapa lu pakai kata idola, ada yang juga bilang bagus bagus bagus, gue bisa relate banget gitu. Jadi kayak apa ya, bener-bener makasih feedback aja sih kak gitu. Berarti ada masukan dari teman-teman sekitar lah ya. Iya. Benar banget.
Em, untuk musisi nih, kamu di single ini kamu tuh kayak mengajak siapa aja? Mungkin ada musisi yang kamu ajak mungkin di single ini? Musisi belum sih Kak. Aku kebetulan kalau untuk teman-teman musisi yang lain aku belum ajak untuk bekerja bareng. Semoga nextnya bisa ya. Amin ya. Kalau dapat kesempatan mau dengan musisi siapa nih? Kalau Indonesia aku pengen banget sama Kak Afgan, jujur. Kenapa tuh? Karena Kak Afgan kan suaranya kan serak-serak banjir kan. Jadi kayak Iya. terus kayak aku pengen aja gitu duet sama Kak Mung- Afgan. Mungkin sama nggak sih suaranya kayak kamu? Kamu kan juga ada serak-seraknya gitu kan? Iya, serak-serak nanggung ya Bunda. Iya. Oke, lanjut lagi nih dari Anastasia. Mbak Siska, kenapa berani pakai tema perhaluan ini untuk single pertamanya? Karena mumpung aku lagi di JKT, jadi kayak sejujurnya aku tuh kan punya beberapa lagu nih Kak. Aku punya beberapa option lagu. Terus aku juga nanya, kira-kira buat lagu pertama nih, Siska JKT48 itu apa ya? Terus kayak aku mikirnya ya udah deh, maksudnya kalau misalkan emang kebetulan aku emang seneng dengan tema itu dan menurut aku juga sesuai dengan dunia yang aku lagi jalanin sekarang gitu, dunia peridolan, karena kan aku juga idol kan, oh my god aku idol, jadi kayak bisa kayak ya udah deh relate gitu. Jadi kayak aku mikirnya yaudah mumpung aku ada kesempatan untuk menjadi diri aku yang sesungguhnya, bener-bener gak ada penutup apapun, maksudnya gimana sih aku ngomongnya, jadi kayak ya udah gitu, maksudnya kayak be true to yourself selagi bisa dan ada wadahnya gitu Kak. Benar. Jadi kayak selagi kamu menjadi idola, sekaligus kamu jadi fans untuk idola kamu sendiri gak sih? Jadi kita kan Iya, simbiosis iya mutualisme. bener. Oke, ini teman-teman udah pada rame-rame banget ya. Masih Hai ngetek guys, ngetekin. terima kasih loh kalian tuh baik sekali. Oke. Ada lagi dari Pay Paycheck. Proses mana yang paling mendebarkan dari pembuatan lagu berdebar? Mendebarkannya itu apa ya, waduh berdebar ya, saat aku bikin liriknya sih Kak, karena pas bikin liriknya tuh kayak aku sambil mikir juga kan, kayak aku bahkan ada kalimat lirik yang kayak aku bikinnya pas lagi aku nonton dia gitu, jadi kayak Oh. gitu. Terus pas lagi Jadi, rekamannya juga mendebarkan sih, karena kan biasanya mungkin aku terbiasa, atau biasanya kan aku kan kalau recording kan barengan sama akustik atau sama JKT48 gitu, tapi kan sekarang kan sendiri gitu, jadi kayak mendebarkannya kayak bisa nggak ya aku membawakan lagu ini dan pesannya tuh tersampaikan dengan baik gitu, bukan kayak aku sekedar show off doang gitu. bener banget. Yang penting kan kayak relate juga gak sih? Ih, kakak juga relate gak nih? Pasti dong Oh, sama idola aku sendiri. oh. Aku juga penasaran dari tadi kamu ngomongin lirik ini tuh dibuatnya tuh kapan atau udah lama atau baru? Jadi sebenarnya lirik ini tuh beda-beda Kak, timestampnya. Ada lirik Oh, yang udah aku punya dari tahun lalu, Oktober November tuh aku inget banget. Tapi ada juga banyak lirik yang baru aku tambahin di tahun ini pas lagi emang aku lagi ada ide lah, ada inspirasi gitu. Jadi kayak sebenarnya bait awalnya itu nadanya tuh aku ambil dari Hamsisem Kak. Kalau mungkin di sini belum iya. tahu, Hamsisem itu kayak biasanya aku nyanyiin mention di Twitter. Nah, kebetulan Mm-mm. aku pakai nada baitnya itu untuk lagu berdebar gitu. Tapi liriknya aku ganti semua gitu. Itu sih Kak. Jadi tuh lagu berdebar ini baitnya nggak langsung diciptakan secara langsung ya. Iya, Jadi mungkin bait pertama bulan kapan, bait kedua bulan kapan, terus kamu baru rembukannya bulan Februari rembukannya itu gitu. pas workshop ya, workshop Februari, karena sebelumnya tuh bait-baitnya tuh nggak kayak gitu sebenarnya Kak. Jadi kayak bahkan aku nemu bait, lirik baitnya tuh pas lagi workshop. Jadi kayak aduh Kak aku lagi buntu banget nih, apa ya, coba dong Kak tolong setelin musiknya gitu. Jadi aku tuh biasanya kalau bikin atau misalkan punya ide tuh biasanya harus dipancing dulu Kak, misalkan kayak lagu atau misalkan kayak dengar orang main musik tuh aku baru ada idenya. Tapi kalau misalkan kayak lagi diem gitu, kayak aku kurang bisa untuk menyalurkan ide aku gitu. Berarti
notasi lagu ini kamu yang buat sendiri atau ada tim khusus? Kebetulan kalau note-nya aku bikin sendiri, kan melodinya aku bikin sendiri, cuma untuk musiknya yang bikin musiknya yang apa produksi musiknya itu Kak Yesi. Oh, yang kayak si yang tadi itu ya. Iya, betul. Banyak banget nih teman-teman yang sudah berdebar juga nih kayaknya ya. Katanya make upnya nggak rapi sih, Kak. Aduh, maaf. Tremor nih Gak berdebar apa-apa ya. gara-gara mulai. Iya. Lanjut nih dari ada lagi dari fans kamu nih, Hina Hinunu. Konsep MV menurut ekspektasi kamu gimana sih? Mungkin bisa spoiler. Yang simple-simple aja tapi kayak arti lagunya itu sih kayak tersampaikan aja di MV-nya. Kayak aku nggak expect MV yang kayak seperfect itu gitu, tapi kayak aku ya shooting kayak simple-simple aja juga aku senang sih, kayak yang penting kayak ada MV. Kamu mau nunjukin idola kamu nggak di MV kamu? Aduh, mahal. Nggak, mungkin mungkin maksudnya kayak video klipnya dia atau foto-fotonya idola kamu mungkin. Gimana ya? Kejutan deh. Belum tahu ya, nggak boleh Iya. spoiler pokoknya. Ini untuk single pertama cukup banyak banyak pujian dari fans-fans kamu ya, Sis ya. Kamu tuh Iya, puji Tuhan uh, banyak banget. ya, kamu tuh udah ada ini gak sih kayak banyak draft lirik-lirik lagu yang mungkin udah kamu simpan, terus mungkin nanti akan kamu luncurkan lagi, tapi entah kapan. Ada, Kak. Jadi sebenarnya aku tuh kalau misalkan nemu lirik atau nemu nada, aku tuh selalu buka notes atau buka voice note gitu. Tapi kayak aku nggak tahu kapan aku bakal nyusunnya, tapi kayak aku mikir ya udahlah catat dulu gitu. Siapa tahu nanti kalau emang ada ide, ada inspirasi, ada mood buat kayak nyusun, ya udah gitu aku susun pakai draft yang udah aku simpen gitu. Siapa tahu mungkin ada kesempatan lagi, jadi tinggal di kolaborasi kayak single pertama ini ya. Amin. Kamu tuh sebenarnya punya punya bakat nulis lirik lagu dari kapan? Dari kecil atau baru-baru ini? Jadi aku sebenarnya tuh aku inget banget dulu pas aku SD, aku tuh pernah bikin lagu tapi lagunya tuh kayak lagu rohani gitu, Kak. Terus yang aku kasih denger tuh cuma ibu, aku inget banget. Kayaknya ibu juga udah lupa deh. Terus sampai sekarang aku tuh masih inget nadanya. Tapi habis itu aku kayak udah nggak ngulik lagi nih buat bikin lagu tuh aku udah nggak ngulik lagi. Dan aku lebih seneng karena aku waktu itu di akustik, aku lebih seneng kayak bikin nada, bikin kayak harmonisasi suara satu, suara dua, suara tiga. Tapi mungkin titiknya di mana aku tuh seneng bikin lagu tuh pas Hamsisa mulai sih, Kak, 2020. Karena itu kan aku tuh nyusun mention juga sekaligus kan bikin ada juga kan. Terus kayak ya udahlah aku coba-coba sendiri nih bikin lagu. Oh ternyata aku upload di Season, oh ternyata tuh ada banyak juga nih yang suka kalau misalkan aku bikin kayak full satu lagu melodi. Jadi sejak saat itu aku kayak bikin sendiri, terus aku taruh di voice note. Kalau ada kesempatan aku kasih dengar orang lain gitu gimana pendapatnya. Makanya baru ada kesempatan untuk rilis lagunya Berdebar ini. Oke. Nah, kalau misalnya Ham System ini, kamu tuh mulainya tuh iseng atau kayak ada inspirasi sendiri? Jadi sejujurnya Hamzism itu tuh pas lagi pandemi 2020 kan. Terus awalnya tuh aku dikasih ide sama staff. Coba deh kamu bikin konten, maksudnya bikin konten yang kira-kira nyanyi-nyanyi. Terus aku mikir apa ya yang lucu gitu. Terus aku memutuskan ya udah deh bacain mention aja sambil bikin nadanya gitu. Tadinya cuma per kalimat doang kan, tapi waktu itu ada yang request satu lagu. Ya udah aku bikin tuh kayak iseng-iseng juga sih. Aku juga tahu sih yang Ham System. Aku itu ingetnya yang nonton bioskop kalau nggak salah. Yang ada kata kalimat nonton bioskopnya itu. Lupa, Kak. Aku juga lupa sih, karena banyak banget gak sih Ham System kamu tuh. Lumayan. Tapi aku belum Lumayan bikin ya. lagi sih. Mungkin nanti bikin lagi ya. Mungkin Mm-mm. teman-teman udah ada yang nungguin juga sih. Kayak kita lanjut lagi untuk pertanyaan-pertanyaan dari fansnya juga. Kita pilih kemana ya? Ada dari netizen juga, cuma namanya susah disebutin ya.
Akhir tahun lagu kedua nggak sih? Wah, ada apa nih? Harapanku sih, jadi semoga kalau misalkan pengen punya single lagi mah pasti punya. Cuma uh, emang mungkin aku harus sedikit matengin lagi kalau misalkan mau bikin single lagi gitu. Tapi emang aku berharap banget akhir tahun aku udah punya 2 single. Amin, amin, amin. Amin. Berarti ini mungkin pertengahan sudah masuk cakep, nanti akhir tahun cakep lagi. Amin ya Kak, doain ya semuanya. Amin. Lanjut juga dari Jaya Panorama. Ada keinginan nggak sih misal duet bareng member? Kalau ingin, mau member siapa? Member ya, sebenarnya aku pengennya berdua bareng member JKT48 semuanya sih. Kayak aku tuh di otak aku tuh kayak, kakak tau gak sih musikal The Greatest Showman, film musikal The Greatest Showman yang This Is Me. Aku tuh dari dulu tuh berimajinasi gimana kalau suatu saat nanti bisa rilis lagu yang kayak nyanyinya tuh bareng-bareng gitu. Jadi kayak ensemble, bukan kayak member lain ensemble, tapi kayak kita tuh semuanya tuh kayak bawain single. Ya berarti kayak single original mungkin ya kak ya. Tapi aku pengen juga sih kak kayak dapat kesempatan untuk bikin lagu buat JKT. Wah, Bisa jadi, siapa tahu nanti kamu dapat kesempatan untuk itu. nyumbang satu kalimat gitu Untuk pengen. iya, untuk single single kedua original JKT48 setelah Rhapsody mungkin idenya dari kamu. Wow, Kalau aminin misalnya dulu. iya, kalau misalkan satu member nih, siapa yang mau kamu gandeng? Aku Susah ya, nggak bisa kompleks pilih ya. kak, karena maunya Takutnya nanti semuanya. takut, ih kok kamu gak bilang aku sih gitu ya. Iya, nggak juga sih kayak pengennya semuanya aja udah JKT48 one. Ya benar, yang sekarang kan juga ya, JKT48 tuh one ya. Iya. Oke, aku tuh denger lagu Berdebar ini tuh suasananya kayak kamu banget ya. Dari liriknya juga, dari suaranya juga, dari um, instrumennya juga. Kamu tuh pengen menawarkan ini, suasana seperti apa sih yang mau kamu tawarkan di single ini? Suasana yang pasti ceria dan penuh harapan sih. Kayak kadang kan kalau misalkan lagu, aku tuh kalau lagu JKT itu kan lagunya sedih liriknya, tapi kayak nadanya tuh banyak yang ceria gitu. Jadi aku kayak pengen bikin lagu bukan yang sedih-sedih banget, bukan yang senang-senang banget, tapi yang lebih kayak apa ya, penuh dengan pertanyaan, penuh dengan keresahan gitu sih kak. Tapi kayak dia tetap bawanya dengan manis. Iya sih, aku rasa juga di single ini kayak ada ceria-cerianya, ada manis-manisnya juga. Apalagi di refnya sih. Oke, ada lagi dari Aksara K. Susah nggak, Pi? Ini kamu dipanggil Pi ya? Iya, pada manggil Pi ya udah deh. Enggak sih awalnya emang aku bercanda panggil Pi. Makin sini semuanya jadi manggil Pi ya udah nggak apa-apa deh. Iya nih, iya. Enjoy aja. Susah nggak, Pi, waktu nahan improve di awal lagu? Susah banget sih karena awalnya tuh aku udah pengen jantung berdebar kencang saat pertama kali kulihatmu. Tapi nggak boleh karena kayak sama vokal direkturnya, vokalnya dibilang eh jangan terlalu ini ya, jangan terlalu masukin teknik dulu gitu. Tapi kayak coba kamu tuh lebih kayak manis, lebih berangan-angan. Jadi kayak jantung berdebar kencang. Jadi kayak aku pengen jadi alto gitu. Jadi kayak kamu harus menekan suara kamu sendiri nggak sih? Harus Iya diatur bener banget lagi. kak. Itu tantangan sih kak, tapi seru banget seru. Itu sulit nggak sih buat kamu kalau untuk menahan suara kayak gitu? Sulit banget kak jujur karena biasanya kan aku kan kebiasaan nyanyinya tuh yang kayak Iya, 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 gitu-gitu. iya. Iya, tapi ternyata lagu yang aku bikin sendiri ini malah uh, kata vokal direkturnya sama kayak Yesi juga, jangan sampai kamu terlalu fokus sama teknik, jadinya pesannya tuh nggak tersampaikan dengan baik gitu. Jadi kayak buat yang aku dengar dari Kak Natasha, vokal direkturnya, dia bilang kayak gini, hal yang paling susah buat penyanyi pas mau rilis lagu itu malah kayak menahan dirinya sendiri untuk nggak terlalu show off gitu. Jadi emang harus Iya, iya, sabar iya. banget gitu kak. Jadi emang aku belajar banyak juga sih dengan Berdebar ini.
Iya sih, jadi kayak kamu harus menahan suara kamu untuk ya tetap manis, standar-standar gitu ya. Tapi ada kan ya di bagian bagian mana mungkin yang suara kamu seperti keluar itu kan? Iya, itu udah ref 3 tuh udah katanya, udah oke boleh, udah losin aja. Oke, gas. Pas itu perasaan kamu gimana tuh? Langsung keluar Rasanya semua tuh tuh yang kayak udah kamu tahan. akhirnya, karena pas rekaman itu yang menurut aku yang memakan waktu lama tuh malah pas awal-awal Kak, malah pas yang Iya. salahkah ku menyukaimu, tapi pas terakhir salahkah ku itu tuh kayak lebih los aja gitu. Tapi kayak ya dari situ aku belajar, oh berarti emang yang harus aku tingkatin lagi, harus bisa jadi penyanyi yang bisa nahan suaranya tapi tetap stabil gitu loh, karena kan biasanya aku kan mungkin masih goyang kan kalau nahan suara gitu. Kalau misalkan di part lagu ini, kamu paling suka yang mana? Refnya sih kak, enggak bait duanya Kenapa, kenapa? karena rambut hitammu yang lebat, mata tajam dan senyum manismu, itu tuh kayak kayak inti. Menggambarkan dia banget Iya, ya, menggambarkan sang idola nggak sih? iya, tapi bukan cuma aku doang, tapi kalian juga kan Iya, guys pada bayangin rambut hitam. Tapi kalau aku rambut pirang boleh diganti ke liriknya. bisa, bisa, bisa. Bercanda. Keren ya kamu ya. Terima kasih kak, kakak juga. Teman-teman juga ya, kalau misalkan ada pertanyaan lagi untuk Siska boleh langsung. Ya, iya loh guys, boleh loh guys, langsung aja nanya guys, Oke, ini jangan langsung ada nih malu-malu. pertanyaan dari Novita Febri 99. Sebagai single solo perdana, apakah ada target tertentu yang ingin dicapai dari lagu Berdebar? Targetnya sebenarnya aku pengen orang yang mungkin belum tahu aku jadi tahu aku sih kak, maksudnya kayak targetnya tuh kalau misalkan orang mungkin denger JKT48 kan, oh JKT48 iya, tapi kayak aku pengen pengen apa ya, aku tuh ngerasa pengen dikenal sebagai Siska JKT48 gitu, kayak bukan oh dia anggota JKT48 yang bisa nyanyi, ya nggak maunya kayak oh Siska gitu. Tapi mungkin emang nggak bisa instan digapai, tapi pelan-pelan pasti bisa. Bisa lah ya. Kalau Dika, ini katanya ada ini nih kak, Apa tuh? JKT48 from Thailand fan club. Weh, dede, beneran Oh, ya nih? sampai ke Thailand berarti ya? In. Amin. Berarti aku tuh penasaran, kamu tuh udah punya draft-draft banyak berarti ya? Setiap kali kamu punya kayak pikiran langsung kamu buatin mungkin satu bait, dua bait gitu ya? Iya, cuma aku tuh sedikit kesulitan kak, jujur kalau misalkan bikin lirik, buat aku itu sedikit lebih sulit daripada bikin melodi. Jadi emang harus ditingkatin lagi sih. Kayak aku Kenapa? takutnya, gimana kak? Kenapa kenapa menurut kamu lebih sulit menulis lirik? Karena kalau nulis lirik itu, apa ya, kayak harus pilih kata-kata yang mungkin, ya itu tadi yang gak terlalu lebay, tapi yang gak terlalu nggak jelas juga gitu loh. Jadi kayak buat aku sendiri, aku masih perlu banyak belajar buat nulis lirik lagu. Apalagi kan biasanya lagu tuh misalkan ada rhyme-nya, misalkan belakangnya a atau Ya. tak gitu. Jadi kayak aku sedikit kesulitan untuk berpikir buat lirik lagu. Sementara kalau untuk melodi, aku bisa kayak mikir tanpa batasan gitu. Jadi nggak perlu overthinking. Aduh ini liriknya kurang pas nih kayaknya. Aduh ini kayak harusnya 4 baris doang nih. Jadi aku kayak lebih lebih nyaman untuk bikin melodi. Tapi kan aku pengen jadi bisa nyanyi, bisa bikin lagu juga kan. Jadi kayak ya udah, maksudnya no excuse buat kayak hal-hal kayak gitu tuh harus bisa gitu. Iya sih benar. Tapi itu kayak kamu berarti kan gak kesulitan ya, buktinya aja lagu Berdebar udah rilis kan. Kayak boleh dong dari kamu kasih tips ke teman-teman semua nih mungkin cara nulis lirik lagu ala Siska tuh seperti apa, mungkin baca-baca apa atau apa-apa gitu. Kalau aku biasanya aku tulis hal yang aku rasain. Misalnya kayak sumpah ya hari ini aku tuh deg-degan banget lihat dia. Kayak kayak aku tuh nggak nyangka deh, kayak cuma nonton pertama kali tapi aku bisa langsung jatuh cinta. Kira-kira itu salah apa enggak ya? Jadi kayak aku tuh bikin cerita sendiri. Baru kalau misalkan aku udah nemu
hummingnya aku udah mau kayak na 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 na. Aku pilih pilih dari coretan itu tuh kira-kira yang cocok dijadiin bait satu tuh yang mana ya. Oh ternyata dari baris terakhir tuh bisa nih dinaikin ke bait satu nih, masih nyambung gitu. Jadi emang aku tuh bikin nggak ada kayak misalkan bikin 4 baris 2 baris 4 baris, nggak gitu sih Kak. Jadi kayak acak aja gitu, kayak gila gue nggak nyangka gue bisa gini 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 gitu sih. Jadi kayak lebih cerita gitu. Berarti awalnya mungkin dari curhatan ya, dari Iya, iseng-iseng sedih nggak mungkin sih curhat Kak? di Curhatnya Twitter di atau notes ya. iya mungkin di notes ya. Tapi itu dari keseluruhan curhatan kamu kan mungkin nggak semuanya bisa dimasukin ya. Iya, Mungkin yang udah yang bisa harus di yang sesama kategorinya mungkin ya. iya, nggak mungkin nyebut namanya dong. Iya bener banget ya. Ada yang bilang Siska nyanyi dong gitu. Siska mau nggak nanti di akhir lagu, di akhir live kita nyanyi? Boleh. Boleh ya. Makanya teman-teman jangan keluar dulu soalnya Siska nanti akan nyanyi di akhir live ini. Oke Siska, waktu yang tepat untuk mendengarkan lagu Berdebar itu tuh kapan sih? Menurut kamu ya, sebagai penyanyinya ini. Sebenarnya aku mah pengennya lagu aku bisa didengerin di setiap waktu kan, tapi mungkin kalau dipaksa nih suruh kasih satu waktu kapan kamu cocok mendengarkan berdebar, mungkin pas lagi deg-degan lihat idola. Oke, mungkin ya. Mungkin teman-teman mau ke teater JKT48 mungkin sembari di jalan terus dengerin lagu Siska yang ini sih. Iya boleh banget guys. Bener ya? Oke teman-teman nih sudah rame banget ya. Kayaknya nungguin kamu nyanyi deh sis. Oke, kita nyanyi aja gak sih? Boleh ya, refnya aja ya. Oke, salah nih. Salah. Aku malah udah mulai nyanyi tapi ngomong. Oke. Salahkah ku menyukaimu walau belum bertemu dirimu, tapi aku sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku. Bisakah ku suatu saat menggapaimu, oh idolaku, walau semua ini terasa semu karena ku jatuh padamu yang tak tahu aku ada. Lagu ini lagu ini tuh bakal dinyanyiin sama kamu nggak sih nanti di teater? Hmm, Kalau misalnya udah nggak PPKM ya. hmm. Pas MC aku nyanyiin full deh, biarin durasinya udah habis nyanyi ya. Bercanda deh. Pokoknya kalau ada kesempatan mungkin akan dinyanyiin ya. Iya pengen banget loh aku singlong sama kalian jujur. Terus Kak, untuk yang terakhir nih boleh dong kasih semangat untuk teman-teman juga nih. Mungkin lagi PPKM juga kan diperpanjang lagi. Pesannya mungkin buat aku juga, tapi kita saling berbagi aja ya. Semoga selalu uh, semangat yang pastinya, dan yang pasti mungkin kayak jangan putus asa, jangan jangan merasa kalau misalkan uh, gak ada gak ada misalkan kayak gak ada titik terang, apalagi kan sekarang kan mungkin segala keadaan kan serba gak jelas kan. Jadi kayak mungkin sarannya yang mungkin bisa kita lakukan supaya kita tetap waras adalah carilah kebahagiaan kita sendiri, sesedikit apapun, sesimpel apapun. Mau kalian misalkan dengan dengerin lagu, atau misalkan kalian lihat Oshi nge-tweet, atau lihat kayak hal-hal lucu yang bikin kalian bahagia gitu. Jadi kayak menurut aku sedikit lebih egois sekarang demi kayak pikiran kita tetap sehat, jiwa kita tetap sehat tuh nggak apa-apa banget kok. Yang penting kayak love yourself dan jangan lupa untuk selalu berdoa sih Kak. Bener banget ya teman-teman. Siska, untuk yang terakhir deh nih ya, aku penasaran banget sih dari tadi tuh kayak ada yang ngomong. Siska kalau misalkan dikasih satu kata, emang bisa langsung dijadiin satu bait lagu ya? Bisa nggak ya? Kadang bisa sih Kak. Mungkin tergantung mood ya. Kadang kalau misalkan adrenalinnya tinggi nih, terus kayak langsung ditodong gitu, pikir aku kayak
Ya udah deh gitu. Tapi kalau misalkan lagi kosong sendiri tuh kayak bentar ya, give me 1 minute bro, give me 1 minute gitu. Oke, pasti nanti kedepannya aku juga doain di akhir tahun single kedua Siska nih bakalan keluar lagi ya. Amin Kananda, amin. Nanti di interview lagi ya Amin. kak. Siap ya, ditunggu ya. Ya ampun, gemoy. Siska boleh dong sapa dulu fans-fans kamu nih sebelum kita akhiri live kita hari ini. Buat semuanya, terima kasih banget udah nonton live aku bersama Idean Times hari ini. Semoga meskipun siang-siang bolong ini bisa memberikan keceriaan dan kehangatan buat kalian semua. Dan bisa terhibur juga dengan live kita hari ini. Jaga kesehatan selalu semuanya. Love you. Ya. Terima kasih ya, Siska. Terima kasih banyak Kananda. Terima Terima kasih kasih. Idean Times. Terima kasih Dadah, nih aku live semuanya. ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Dah. Dah. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan live di Instagram Cetar bersama Siska JKT48. Saksikan terus ya live Instagram IDN Time selanjutnya. Terima kasih.